Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Agustina. Baik, di sini saya akan menjelaskan komunikasi tulisan dan lisan. 1. Pengertian komunikasi tulisan dan lisan. Komunikasi tulisan, komunikasi tertulis, yakni komunikasi yang dilakukan melalui tulisan seperti yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat melalui pos, telegram, telesap, fax, email, dan sebagainya. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicara. Contohnya saat berkomunikasi dengan tatap muka langsung. Ciri-ciri komunikasi lisan. 1. Bersifat tatap muka atau face to face. Sistem ini mengandalkan peserta komunikasi dan hanya bisa terjadi bila ada orang yang bertatap muka langsung. 2. Terikat pada ruang. Proses komunikasi ini terikat pada tempat atau ruang yang digunakan. Mereka yang tidak ada di tempat tidak akan bisa terlibat komunikasi. 3. Terikat waktu. Komunikasi ini hanya bisa berlangsung pada waktu yang sama jika ingin pesannya didengarkan oleh orang lain. Jenis komunikasi lisan. 1. Komunikasi lisan langsung. 2. Komunikasi lisan tidak langsung. Komunikasi langsung. Komunikasi langsung merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka, seperti halnya ketika kita berbicara dengan orang lain tanpa adanya perantara atau media komunikasi sebagai pengantar pesan atau informasi. Itulah yang disebut sebagai komunikasi langsung. Komunikasi tidak langsung berbeda hal dengan komunikasi langsung. Komunikasi tidak langsung merupakan proses dari suatu komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung alias memerlukan bantuan alat komunikasi yang fungsinya sebagai media komunikasi. Komunikasi tidak langsung ini umumnya menggunakan media perantara sebagai pengantar pesan atau informasi agar sampai ke penerima pesan. Prinsip komunikasi lisan. 1. Suara. 2. Bunyi. 3. Nada. 1. Suara. Suara merupakan getaran udara yang terjadi melewati pita suara dalam tenggorokan. Suara di sini pun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu suara hidup alias suara yang timbul dari huruf hidup yang merupakan huruf vokal. Suara mati alias suara yang berasal dari huruf mati yang merupakan huruf konsonan. 2. Bunyi. Bunyi merupakan getaran udara yang muncul karena adanya pergesekan dari dua benda atau lebih. 3. Nada. Nada merupakan intonasi atau tingkatan suara, sehingga muncullah adanya nada dasar yang merupakan acuan atau patokan bagi seorang dalam memproyeksi suaranya. Adapun kedua jenis nada pada seorang individu yaitu melengking atau nada tinggi dan bass atau nada rendah atau berat. Cara untuk meningkatkan keberhasilan dalam komunikasi lisan. 1. Memahami materi. 2. Kemampuan berbicara. 3. Tidak bertele-tele. 4. Kepercayaan diri. 5. Penampilan. 6. Intonasi dan artikulasi. 7. Gaya bicara. Memahami materi salah satu faktor yang paling penting yang akan mempengaruhi keberhasilan Anda dalam berkomunikasi secara lisan dan pemahaman terhadap materi yang ingin Anda sampaikan. Kemampuan berbicara dalam komunikasi yang dinilai tidak hanya seberapa cerdas Anda, melainkan juga keberhasilan Anda dalam menyampaikan suatu ide atau gagasan kepada pendengar, atau tidak melambatkan. Kepercayaan diri. Percaya atau tidak, kepercayaan diri seseorang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam komunikasi lisan. Untuk menjadi seseorang yang percaya diri dan memiliki pembicaraan yang berkualitas dibutuhkan pengalaman dan persiapan yang matang. Dengan penampilan yang rapi, Anda akan memberikan efek segar dan citra yang positif akan diri Anda. Tidak perlu heboh, sederhana namun memikat. Intonasi dan artikulasi. Intonasi dan artikulasi sangat penting ketika Anda berbicara di depan orang banyak. Maka dari itu,
perlu melatih diri Anda dalam mengatur artikulasi dan intonasi sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan maksimal. Cara. Namun, apabila Anda lepas kontrol dan menunjukkan keangkuhan Anda, maka audien akan memiliki penilaian yang buruk terhadap Anda. Maka dari itu, evaluasi diri Anda dan perhatikan bagaimana Anda berbicara di depan orang selama ini. Kekurangan dan kelebihan komunikasi lisan. 1. Kekurangan komunikasi lisan memerlukan adaptasi atau penyesuaian kondisi dan situasi terlebih dahulu sebelum berkomunikasi. Memerlukan suatu uraian dan penjelasan yang lebih detail dan sulit untuk didokumentasi tanpa bantuan recording. 2. Kelebihan komunikasi lisan dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan jelas dan menimbulkan partisipasi atau tanggapan langsung dari komunikasi. Berikut ini terdapat beberapa bentuk-bentuk komunikasi tertulis terdiri atas. 1. Surat dan memo diklasifikasikan ke dalam 4 kategori: permintaan atau permohonan langsung, rutin, berita, dan pesan-pesan yang baik, berita-berita yang tidak baik, pesan-pesan persuasif. 2. Laporan. Prinsip-prinsip komunikasi tulisan. 1. Lengkap. 2. Ringkasan. 3. Pertimbangan. 4. Jelas. 5. Sopan. 6. Benar. Lengkap. Pesan-pesan yang digunakan dalam suatu perusahaan akan disebut lengkap bila mengandung semua fakta-fakta yang diinginkan oleh pembicara. Karena itu, pesan harus menjawab semua pertanyaan, memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan dalam periksa kembali apapun telah mencakup H5W+1H. Hal ini khususnya diperlakukan pada saat Anda menjawab surat pengumuman atau pemberitahuan, misalnya surat pemesanan barang. Ringkasan. Ringkasan adalah suatu pesan bukan mengorbankan beberapa kata sehingga menjadi tidak lengkap dan kurang sopan, tetapi hilangkan kata-kata yang kurang penting dan hindarkan pengulangan kata-kata. Pertimbangan berarti Anda harus benar-benar menyiapkan apa yang akan ditulis dan coba memahami orang atau pihak lain, apa masalahnya, keinginannya, dan lain-lain. Jelas, saat ini kita berbicara atau menuliskan suatu pesan kepada orang lain, pasti pesan yang kita berikan tersebut memiliki tujuan yang jelas, apa yang sebenarnya diinginkan dari pemberian pesan tersebut. Ringkasan. Komunikasi harus dilakukan secara ringkas namun tetap fokus pada poin yang ingin kita sampaikan. Penyampaian pesan dengan kalimat yang berlebihan akan membingungkan pendengar atau pembaca terhadap maksud dari pesan kita tersebut. Sopan. Sopan di sini bukan berarti menggunakan kata-kata maaf, silahkan, terima kasih, tetapi yang dimaksud adalah jangan menyinggung perasaan pembaca. Jawablah surat langganan segera, bijaksana, dan untuk tidak menyakiti hati langganan, janganlah terlalu terus terang kepada masalah yang dihadapi langganan. Benar. Yang dimaksud benar adalah menggunakan bahasa yang sesuai dengan level pengetahuan langganan dan gunakan kata akurat, grafik, gambar yang menunjang. Contoh bentuk komunikasi tulisan. A. Membuat dan mengirim surat teguran kepada nasabah yang menunggak pembayaran. B. Membuat dan mengirim surat aduan atau klaim kepada pihak lain. C. Membuat dan mengirim surat penolakan kerja. D. Membuat dan mengirim surat penawaran harga barang kepada pihak lain. E. Membuat dan mengirim surat konfirmasi barang kepada pelanggan. F. Membuat dan mengirim surat pemesanan barang atau order kepada pihak lain. G. Membuat dan mengirim surat permintaan barang kepada pihak lain. H. Membuat dan mengirim surat kontak kerja kepada pihak lain. I. Memberi informasi kepada pelanggan yang meminta informasi produk-produk baru. Kekurangan dan kelebihan komunikasi tulisan. 1. Kekurangan komunikasi tertulis. Tidak tahan lama, begitu komunikasi selesai, pesan apa yang disampaikan bisa dilupakan. Lain kekurangan komunikasi tertulis. 1.
memerlukan biaya lebih besar untuk alat tulis, memerlukan waktu lebih lama, hanya bisa dilakukan antara dua orang yang bisa baca tulis. Bila orang yang diajak berkomunikasi tidak bisa baca tulis, komunikasi tertulis tidak bisa dilakukan. Tidak dapat menyampaikan emosi sebagai komunikasi lisan. Kelebihan komunikasi tertulis dapat digunakan sebagai bukti hukum bila terjadi perselisihan antara pihak. Perbedaan antara komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan adalah komunikasi informal yang biasanya digunakan dalam percakapan pribadi, pembicaraan kelompok. Komunikasi tertulis adalah komunikasi formal yang digunakan di sekolah, perguruan tinggi, dunia bisnis. Persamaan antara komunikasi lisan dan komunikasi tulisan sama-sama menyampaikan dengan tepat. Hambatan komunikasi. 1. Hambatan dari proses komunikasi, yaitu hambatan yang timbul dari ketidakjelasan informasi yang akan disampaikan. 2. Hambatan fisik, yaitu hambatan yang terjadi akibat ada gangguan cuaca, gangguan sinyal, dan lain sebagainya. 3. Hambatan semantik, yaitu hambatan yang terjadi akibat pemahaman yang sedikit mengenai bahasa dan istilah-istilah asing yang digunakan dalam informasi atau pesan. 4. Hambatan psikologis, yaitu hambatan yang berasal dari gangguan kondisi kejiwaan dari si pengirim pesan atau penerima pesan sehingga mengakibatkan informasi tersebut mengalami perubahan. Jadi, komunikasi tulisan adalah suatu proses penyampaian pesan komunikasi dengan menggunakan kata-kata dalam bentuk tulisan yang memiliki makna tertentu. Komunikasi tulisan meliputi memo, surat fakta, email, pesan-pesan insan, pengumuman yang ditempel di papan buletin atau sarana-sarana yang lain yang melalui tulisan atau simbol. Sekianlah persentase dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.